Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk ibadah rumah tangga. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Firman Tuhan selalu menjadi pegangan saat duka ataupun saat senang bagi kami umat-Nya. Walaupun pencobaan datang menghimpit siapapun dan menjadi keluhan, namun ketika firman-Mu kami pegang selalu. Sayap-Mu menjadi tempat kami berteduh. Tuhan, berkat-Mu melimpah pada keluarga kami walaupun dalam keadaan di tengah COVID-19 saat ini. Hilangkanlah keraguan dan bila hati kami rasa susah, padamu kami berserah. Firman-Mu Tuhan kami pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari bersama kita berdiri dan memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Baik, kepada kasih setia-Mu umat percaya, mereka bersorak-sorai karena penyelamatan yang Kau kerjakan. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan karena kebaikan yang Kau bentangkan sepanjang perjalanan hari ini. Bagaikan tiang awan, Engkau melindungi jiwa kami, dan bagaikan tiang api, firman-Mu menghalau kegelapan dan menghalangi arah jalan ke masa depan. Oleh karena nama-Mu sendirilah kami percaya serta berharap akan perjumpaan dengan Dikau dalam ibadah malam ini. Sucikanlah seluruh proses ibadah ini dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 secara bergilir ganti. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh janggut yang meleleh janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti gunung yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab bersama Tuhan memberitakan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kita mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami,
dalam pergumulan hidup, kami harus datang pada Tuhan. Dalam sukacita hidup pun kami harus datang pada Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, tuntun kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita dalam kondisi yang semakin baik dan semakin penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang menarik dari pribadi Paulus adalah dia adalah orang yang memutuskan hidup untuk selibat atau tidak menikah. Tetapi ajarannya dan pandangannya tentang pernikahan atau perkawinan sungguh luar biasa. Walaupun Paulus sendiri memberikan anjuran agar setiap orang khususnya yang mau melayani Tuhan untuk tidak usah menikah. Karena dengan tidak menikah mereka akan lebih fokus kepada Tuhan dan pelayanan. Tetapi kalaupun ada orang yang tetap memutuskan untuk menikah, menurut Paulus itu adalah hal yang sah-sah dan boleh-boleh saja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbagai masalah tentang keluarga Paulus membahasnya bukan dengan terang pengalaman hidup dia, tapi berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab kita saat ini mengingatkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita sekalian bahwa setiap orang yang punya karunia untuk menikah, dia harus menjaga pernikahan itu dengan baik. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perjanjian antara dua insan, suami istri dengan Tuhan. Seperti sebuah segitiga yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Perjanjian antara dua insan dengan Tuhan yang tidak mungkin dan tidak boleh diceraikan. Itulah sebabnya dalam bacaan Alkitab kita mengingatkan, kalau seorang istri ingin bercerai, juga seorang suami, Paulus berkata tidak boleh. Kenapa? Karena perjanjian itu dalam tradisi orang-orang Yahudi, seorang istri tidak punya hak untuk menggugat cerai suaminya, tidak punya hak. Tidak bisa. Tapi dalam masyarakat Yunani di mana kitab Korintus ini ditulis, itu diperbolehkan. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Tetapi dalam kehidupan iman Kristen, seorang istri pun
tidak boleh menggugat suaminya untuk bercerai dalam teks pada saat ini. Dan kalaupun terpaksa mereka bercerai, tidak boleh kawin lagi. Kenapa? Sekali lagi, pernikahan itu adalah perjanjian antara dua insan dengan Tuhan. Ingat, itu perjanjian. Sehingga kalau ada masalah di antara suami istri, jangan hanya diselesaikan antara suami dan istri, tapi harus diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana ibu bapak saudara sekalian? Kalau masalah pergumulan pernikahan yang kita hadapi, kita selesaikan selama ini dengan cara bagaimana? Biasanya kalau kita sudah disakiti, biasanya kalau kita sudah dilukai oleh pasangan kita, maka kita cenderung menyelesaikan masalah hanya berdua, suami istri. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi dalam teks pada saat ini kita diingatkan, konflik masalah pergumulan hidup harus diselesaikan bersama dengan Tuhan, karena kita menikah dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya tidak mengenal perceraian. Karena Tuhan bukan Allah yang berkenan atas proses perceraian. Dan hal yang kedua kita diingatkan dalam bagian Alkitab kita saat ini, yang harus dijaga karena pernikahan itu adalah perjanjian antara dua insan dengan Tuhan, tidak hanya cinta, maka yang harus dilakukan hanya berdamai. Berdamai suami dan istri, berdamai dalam segala sesuatu. Kalau kita tidak mengeraskan hati, semua masalah bisa diselesaikan. Kalau Allah dalam Yesus Kristus saja Allah yang mau berdamai, mendamaikan hubungan kita dengan Allah, maka dalam keluarga kita dipanggil Tuhan untuk mau berdamai satu dengan yang lainnya. Bagaimana ibu bapak saudara sekalian dengan kehidupan kita, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini? Menurut saya, di balik pergumulan yang kita alami ini ada maksud Tuhan. Untuk apa? Agar kita menguatkan perjanjian pernikahan kita suami istri bersama dengan Tuhan. Kita kuatkan. Dan sekali lagi, yang kedua, kita kuatkan cinta kita, masalah pergumulan kita damaikan. Ingat, tidak ada perceraian di dalam Tuhan. Dan dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini, di mana kita stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah anak-anak khususnya, dan beribadah di rumah. Mari kita suami istri menguatkan janji pernikahan kita, mendamaikan hubungan kita yang mungkin selama ini sudah retak. Mungkin di antara kita ada yang sudah sekian lama tidak bicara dengan istri, bicara dengan suami atau dengan anak-anak. Karena merasa disakiti, merasa dikecewakan. Tapi saat ini, mari kita berdamai suami, istri, dan anak-anak. Juga kalau ada masalah pergumulan dengan orang tua, dengan mertua, berdamai. Atau mungkin juga ada masalah pergumulan yang bertahun-tahun masih menjadi akar pahit dalam kehidupan keluarga kita. Saat stay at home, mari kita damaikan pergumulan masalah keluarga kita, khususnya hubungan suami istri yang sudah bertahun-tahun damai tapi gersang. Selalu bersama di rumah tapi hati terpisah. Jangan. Saat ini kita kuatkan janji pernikahan kita. Kita kuatkan kembali cinta kita agar kita hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Kalau kita manfaatkan kondisi ini, stay at home untuk menguatkan janji pernikahan kita, untuk berdamai satu dengan yang lainnya dalam keluarga, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Keluarga yang penuh berkat. Apa dampaknya? Ketika pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini selesai,
Data dari Singapura menunjukkan minggu kedua bulan Juni Indonesia 97% akan beres. Dan September minggu pertama Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Kalau itu memang terwujud, kalau itu memang terjadi, asalkan kita patuh pada protokol kesehatan pemerintah, maka ketika kita berkumpul beribadah kembali di bulan Juni, keluarga kita yang penuh sukacita dan damai sejahtera itu menjadi keluarga yang menyebarkan damai sejahtera, sukacita satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya apa? Gereja Immanuel kita rasakan kasih setia Tuhan di masa lalu, saat ini, sampai yang akan datang. Perkumpulan kita, persekutuan kita ada persekutuan yang menseringkan damai sejahtera, kebaikan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Mari kita berdoa. Puji syukur atas berkat dan penyertamu, kami dapat beribadah keluarga kembali pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengar akan firman-Mu. Kiranya bisa menjadi pegangan hidup kami. Kami juga malam ini menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga dan anak-anak kami di dalam aktivitasnya. Berikan juga kami kesehatan yang baik, agar kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami juga berdoa dalam menghadapi pergumulan COVID-19 ini yang sedang kami alami, boleh dapat berlalu sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti semula. Kami juga berdoa buat pemerintah pusat sampai dengan daerah dalam menangani COVID ini supaya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan kami agar dapat kami menerima keadaan ini dengan keyakinan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas ibadah keluarga malam hari ini. Kami boleh dipersatukan kembali untuk menaikkan doa syukur permohonan kami atas kehidupan kami yang saat ini, di mana virus yang telah mengganggu kehidupan kami berjemaat. Pada kesempatan malam hari ini, kami mau menaikkan syukur kami dan doa pengharapan kami untuk pasien yang positif, suspek, PDP, OPD, yang sedang dirawat. Biarlah Tuhan segala kehidupan mereka, lewat obat-obatan, perawatan yang dilakukan, bahkan isolasi mandiri yang dilakukan oleh para pasien,
Kiranya Tuhan boleh angkat sakit penyakit yang diderita keluarga-keluarga kami. Dan pada kesempatan malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, perawat, bahkan alat medis yang dipergunakan sebagai penanganan COVID-19. Hanya kepada-Mu ya Bapa, kami naikkan doa pengharapan kami, agar para medis yang mengambil bagian dalam perawatan yang dilakukan, bahkan menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Hanya kepada-Mu lah kami serahkan kepada mereka ya Bapa. Kiranya mereka diberikan kekuatan, bahkan keteguhan, untuk menjadi garda terdepan, bahkan memberikan perawatan yang terbaik untuk para pasien yang saat ini menderita Corona-19. Ya Bapa, hanya kepada-Mu lah kami serahkan saudara-saudara kami yang terkasih, sehingga penyembuhan daripada-Mu sajalah yang mereka boleh terima dan dapatkan. Inilah doa pengharapan kami ya Bapa, yang kami adakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tabib yang ajaib. Dengarkanlah doa kami. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami, di mana Engkau telah menyertai kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa di surga, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan para medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon padamu, berilah imun yang kuat dan perlindungan bagi para dokter, perawat, dan para medis Bapa, agar mereka penuh keyakinan bahwa mereka akan selalu disertai Engkau Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan, berikan juga kesehatan yang baik, berkati keluarga, agar keluarga dapat memberikan dukungan yang baik kepada para dokter, perawat, dan para medis. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mendapat dampak akibat COVID-19 ini Bapa, yang di PHK atau diberhentikan sementara dalam bekerja ya Bapa. Berilah kekuatan mereka, berilah berkat kepada mereka Bapa, janganlah mereka menjadi panik Bapa. Berilah keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai mereka di dalam keadaan apapun. Kami juga mengetuk hati saudara-saudara kekasih kami yang berkecukupan untuk memberikan berkat kepada saudara-saudara kami ini yang kena dampak COVID-19 ini Bapa, agar saudara-saudara kami ini juga dapat merasakan berkat daripada-Mu. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang mengasihi kami, dengarlah rangkaian doa-doa syafaat kami. Biarlah pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini akan segera berakhir, dan kami boleh melaksanakan aktivitas kami dalam keseharian, dan biarlah makna terindah pun kami dapatkan di dalamnya. Berkati gereja-gereja di muka bumi ini dalam terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan keluarga dalam ibadah ini dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor 106 00 74 000020 atas nama GPIB Immanuel Medan. Dan nas Alkitab yang mendasari pemberian ucapan syukur dalam ibadah ini menyatakan sebagai berikut: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Tuhan memberkati persembahan keluarga. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, hidup kami adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Segala yang Engkau karuniakan baik adanya. Oleh karena itu kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya ya Allah, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kekasih Tuhan, informasi untuk kita sekalian atau warta jemaat yang pertama adalah untuk ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga. Ibu Bapak dapat membukanya di YouTube GPIB Immanuel Medan atau nanti akan dikirim di WA grup jemaat. Sedangkan untuk doa harian dalam masa pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan pukul 12 siang dan 9 malam beserta ibadah 6 pelkat di Facebook GPIB Mopel Sumut Aceh. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah perjanjian antara suami istri bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita diundang Tuhan untuk mendamaikan masalah pergumulan dalam kehidupan keluarga, bahkan berbagai macam hal yang kita hadapi dalam permasalahan dimanapun kita berada dan ditempatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita menutup ibadah ini dengan memuji nama Tuhan. Ketika hidupku sentosa, kita bakti 263. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang.
nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian, keluarga kita sekalian, gereja, dan bangsa serta negara sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Selamat malam dan Shalom.